Oke, halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke, kali ini aku sudah bersama dengan Mas Bayhaki ya, Mas. Ya. Oke. Salah satu musisi Mojokerto. Oke, kali ini kita lagi ada di mana nih, Mas? Ya, kita lagi ada di 04 Production Music Studio. Untuk alamatnya di Jatirejo ya. Oke. Mojokerto tentunya. Studionya Mas Bayhaki ya? Kebetulan ya. Oke, mantap. Jadi buat teman-teman yang pengen rekaman ataupun cover ya bisa Mas ya? Apa aja? Bisa banget. Kebetulan di studio kita kali ini tentunya bukan cover aja ya. Bukan cover aja ya? Kita juga menyediakan pembuatan musik jingle. Jingle juga Mas ya? Nah, Oke. Terus yang kedua bisa juga video teaser. Video teaser. Teaser oke. itu maksudnya Gimana itu? promosi sebuah perusahaan, dokumentasi, dan juga musiknya bisa dari kita juga. Oke. Jadi nggak harus kayak apa ya, hiburan ya, bisa buat instansi juga kan Mas? Ya, lebih ke yang berbau entertain sih, Bu. Iya, benar. Oke. 04 Studio, 04 Production. Nah, oke. Terus Mas Bayhaki nih mau tanya-tanya sedikit boleh Mas ya? Boleh dong. Oke. Dulu Mas Bayhaki itu kakak kelasku guys, kakak kelasku SMA ya? SMA di Mojokerto. Nah, itu sudah bermusik bersama-sama itu ya. Gimana Mas ceritanya dulu? Kok tiba-tiba pas saya masuk masuk SMA kok, wih Mas Bayhaki main keyboard dulu ya? Justru malah awal-awal ini sedikit curhat ya. Boleh, santai. Waktu pertama kali masuk SMA Suko nih ya, Masuk kok. aku pegang gitar malah. Oh, main gitar. Main gitar. Ya, nggak begitu apa ya namanya, Feel yang kurang. Apa basic gimana? lah, maksudnya nggak yang mahir gitu, Oke. ibaratnya gitu. Cuman bisa aja. Terus kan kebetulan waktu aku baru pindah di Suko itu kan semester 2 Gam. Jadi aku nggak dari awal. Nggak dari awal kan? Ceritanya aku anak pindahan. Walah, oke. Awalnya dulu aku di Malang. Di Malang. Terus di SMA Suko tuh aku, wah ibaratnya bingung loh. Terus ekskul apa ya? Iya. Kayak entos ya, lebih panas ya. Akhirnya aku ngerasa aku katanya lumayan lah gitaran sebelum itu. Akhirnya aku coba masuk ekskul MSO. MSO ya? MSO Apa itu Mas? Suko Orkestra. Maespara Suko Orkestra. Yang kebetulan Gimana? sampai sekarang aku masih kontekan sama gurunya ya. Oh, ya. Siapa nih gurunya kalau boleh tahu? Namanya Pak Anggi. Ya, semua anak Mojokerto pasti tahu ya namanya Pak Anggi. Pagi ya. Sempat wawancara sih Mas. Nanti Oh, bisa gitu ya? dilihat di ini videonya. Siap. Terus akhirnya aku memutuskan ikut MSO. MSO itu Mas ya? Pada waktu itu ketuanya kan kakak kelasku, Desandi. Oke. Terus gini, baik, iso yo gitaran yo. Iso sih Mas didik. Akhirnya mlebu. Ya itu hari pertama itu ketemu Pak Anggi. Langsung materi yang diberikan Pak Anggi pada waktu itu wis sound design. Sound design itu gimana Mas? Sound design? Wis sing termasuk sing aku pertama kali masuk MSO itu Ya. Pak Anggi langsung jelasno masalah staging. Staging. Itu maksudnya soundnya itu nata sound itu gimana, terus outputnya gimana. Terus ada Berat. aku langsung kok ini yo apa ya. Terus diurui mau partitur, waduh. Langsung itu Mas. Pertemuan pertama. Hari pertama Ya. dan Oke, ngikuti ibaratnya materinya si Mas Desandi itu kan. Iya. Aku wis Prokernya Mas. langsung wis alah gak apa-apa lah. Kayak seneng. Ya. Sampai akhirnya aku di gitar untuk sementara. SMA itu Ya. main gitar, baru aku pindah keyboard itu setelah lulus. Setelah lulus malah pindah keyboard. Wah. Soalnya ngerasa kurang feel aja. Oh iya. Main musik itu feel ya. Iya. Nek gak nyaman ya, Iya. ya akhirnya gak enak outputnya, maksudnya hasilnya. Sama kayak kata Pak Anggi dulu Mas. Meskipun anak itu dileskan di apa yang misal yang sangat keren, gurunya jago. Kalau nggak feel ya tetap hasilnya nggak maksimal. Betul. Mantap. Setuju saya. Good Anggi. Oke. Terus berarti pas kita main bareng dulu lagu apa Mas ya? Yang di grand final Gus Yun nggak sih?
Pertama kali Lagu apa ya? Bruno Mars. Just Where You Are itu. Iya sih, iya. Di Candi itu ya, di Candi Bajang Ratu. Bajang Ratu ya, 2016 kalau nggak salah ya. Oke, mantap Mas. Dulu kaget juga sih Mas, pas masuk ke Semansasu itu apa ya? Musisinya itu jago-jago Mas. Padahal kan masih anak SMA gitu. Tapi ya ada beberapa yang memang wow gitu ya. Kalau melihat skena perkembangan musik di wilayah Mojokerto sih khususnya. Jago-jago emang. Maksudnya dalam artian bukan yang nggak bisa gitu. Dan anak-anak pada zamanku udah banyak festival kan pada waktu itu. Iya. Yes, nggak bisa sebutin di satu-satu nama festivalnya. Yang penting skill pada zamanku sampai zamanmu hitungannya ya wis mahir-mahir lah. Mojokerto maksudnya kalau diadu dengan kota-kota lain, Bisa aku lah. rasa bisa lah. Bisa. Maksudnya malah enak loh, lebih hebat lah katakanlah gitu. Skillnya soalnya wis masuk sih area-area. Iya. Dan sekarang rata-rata pada keluar ya. Maksudnya keluar Mojokerto nggak sih? Mengembangkan apa namanya? Ya Musik. fokus di musik masih banyak juga yang sampai sekarang. Kak Tasku malah banyak. Ya termasuk Mas Winaldi, Mas Winaldi salah juga satu ya. contohnya Oke. yang bisa katakanlah go internasional dan bisa memotivasi Iya, udah. Adik-adik kelas adik-adik ya. kelasnya sampai di angkatanmu dan adik kelasnya Iya, juga benar. mungkin Benar. pasti tahu yang namanya Mas Winaldi, Iya sih. drummer dari Mojokerto. Mantap sih itu sih Mas. Di atasnya Mas Winaldi masih ada, cuma nggak dari Suko sih. Salvi, si Ref. Mas Alfi Ref itu. Wah, yang Wonderland Indonesia. Iya dong, itu kan dari Trawas. Oh, Trawas ya. Mojokerto juga ya. Atau Oh, alah. Salvi. Mas Alfi Ref itu berarti dari Mojokerto, guys. Sama Trawas. Mojokerto punya itu. Mantap sih. Itu udah wah gila sih. Berarti apa ya, musisi Mojokerto bisa dibilang hebat-hebat kan Mas? But tinggal gimana caranya tiap individu ini memaksimalkan kemampuan yang dimiliki, terutama kan dalam bidang musik. Kalau fokus ya mungkin ya insya Allah dia akan jadi itu dalam artian ya sukses lah. Yes, contohnya kayak Mas Alfi. Iya, itu Memang kalau aku melihat latar belakang mereka dari kecil sih udah kayak aku nang gini. Iya sih. Mamaku ndek ngene. Mesti lempeng aja deh, wis Jalannya di situ. Dia tetap start baikku dia habis jatuh, baikku jalannya Paham. nggak main kok. Tapi ya nggak namanya misalnya Iya nggak sih. mengkhianati hasilnya ya sekarang. Benar. Dulu sempat kelihatan sendiri maksudnya. lihat banget sih. Dulu sempat dengar cerita-ceritanya sih Mas, Nah. dari pagi. Ya apa ya, perjuangannya emang keras, Pasti tapi emang worth it sih. nggak ada yang sukses instan bro, Benar, setuju. Harus berjuang dulu Mas. langsung mahir terutama musik ya nggak ada. Iya. Meskipun otodidak sekelas otodidak pun tetap harus dilatih dong. Iya benar, setuju. Nggak ada otodidak itu langsung setara levelnya sama yang expert tetap. Iya, benar, Kalau nggak benar. dilatih tiap hari tetap nggak bisa. Dari segi pengalaman juga Pengalaman berpengaruh juga Mas. Oke, nah Mas Bayhaki sekarang kan menggeluti dunia studio ya, studio musik ya. Itu sejak kapan Mas? Dari SMA atau setelah lulus? Kalau tahu Heeh. mengenal mulai awal sih SMA udah sebenarnya. SMA ya? Udah mulai, cuman sekedar apa ya namanya, rasa ingin tahu sih sebenarnya, nggak yang begitu mendalami pada waktu itu. Soalnya juga kondisi saat itu media masih minim ya, Benar sih. terus alat juga nggak Segampang sekarang. segampang sekarang aksesnya dan semurah sekarang. Paham. Sekarang semua orang bisa ya bikin semua orang. karya, semua orang loh ya dalam tanda kutip, meskipun dia nggak tahu apa-apa kan sekarang ada Bisa, YouTube bisa. juga, Bener. tutorial ada di mana-mana, Setuju, alat setuju. murah semuanya, udah difasilitasi dengan gampang. Asli sih. Kalau setuju. aku dulu nggak, Iya sih. Masih tahun 2015-an berarti. SMA 2013 13 ya teman. Aku masih SMP. SMP ya. Iya, pada waktu itu kalau
nggak memang punya alatnya ya nggak bisa ngulik dong. Iya sih, dulu keterbatasan banget. Dan masih mahal-mahal audio interface pada waktu itu. Oke. Terus mengikuti perkembangan zaman sekarang, Mas. Menurut Mas Bayhaki yang yang bergelut di bidang musik ya di studio ini, musisi itu menurut Mas Bayhaki ya seharusnya belajar recording nggak, Mas? Kalau menurut aku sih setiap musisi ya Setiap musisi minimal mengenal. minimal mengenal ya. Soalnya itu ada hubungannya dengan dalam artian ketika dia nggak ada basic atau nggak ingin tahu ketika perform pun sekarang Iya, semuanya pada direkam. iya benar-benar. Dan kalau nggak mungkin lah semua musisi atau bahkan dia solois lah ketika tampil live dia nggak ingin mendokumentasikan itu nggak mungkin. Iya sih. Kalau dia nggak mengerti apa-apa dia pasti Tergantung orang kan? mesti rugi banget lah. Kalau minimal dia nggak mengerti recording. Iya, setuju sih. Sekarang zamannya media sih emang sekarang. Makanya. Soalnya apa-apa upload. Bener. Upload mancing-mancing dalam tanda kutip pingin berkarya juga media yang diserang. Media yang didahulukan. Emang pengaruh media sosial itu gila sih. Kalau kita ngupload ke media ya mohon maaf katakanlah ala kadarnya atau sebisanya kita nggak ngerti recording sama sekali toh kalah sama yang tahu. Iya. Meskipun basicnya dia jago Iya sih. tapi kalau output yang dilihat orang banyak, kalau yang dilihat media dia nggak semaksimal dengan orang yang mengerti recording, pasti kalah dia. Iya sih, masuk akal sih. Soalnya sekarang menurutku pribadi sih, Mas. Skill itu nggak seberapa pengaruh sih, Mas. Kalau zaman sekarang memang iya. Yang penting apa ya? Kecerdasan gimana ya bahasanya? Pokoknya intinya itu paham situasinya sih, Mas. Betul. Karena terkadang di sekarang itu ya, skill yang jago itu belum tentu Se-famous orang yang bisa mengerti katakanlah recording itu tadi. Ada yang recordingnya enak, nggak neko-neko tapi terkenal, banyak kan ya? Banyak. Ada yang suaranya enak nggak ngerti recording, kalah dong dia pasti. Iya sih, paham sih, betul. Enggak, pasti kalah. Maksudnya dalam artian kalah famous lah, ngono. Iya. Gak dikepoi wong. Iya. Meskipun ya mungkin terkenalnya yang di dunia sekitaran dia aja. Oh, katakanlah gitu. Masuk. Katakanlah si A, mohon maaf. Suaranya rata-rata. Ya. Tapi dia jago banget. Dia ngerti banget peluang media seperti apa. Dia mengenal recording. Mungkin nanti kita kasih dia waktu sama 1 bulan. Terus yang satunya ini dia jago banget nyanyi katakanlah. Sama-sama bisa nyanyi, cuma yang satu bisa recording, mengerti. Yang satu cuman jago nyanyi aja. Terus upload via audio HP, yang satu manual, yang satu recording. 1 bulan orang banyak mengerti atau banyak mengenal yang mana? Iya sih, berpengaruh sih. Hasilnya soalnya kalah bagus dong. Iya sih, paham. Orang itu taunya bagus aja. Oh iya, benar sih. Iya, masuk akal sih, Mas, logikanya. Orang awam pun katakanlah lihat HP, seret. Biasa pasti di swipe. Nggak bakal dengerin sampai habis. Kalau emang dari awal output suara atau recording yang dihasilkan itu menarik, pasti dikepoi wong berarti. Iya sih. Lebih famous lah DCI. Duluan ya, poinnya itu duluan sih. DCI. Saiki nek gak DCI ya ketinggalan sih, Mas. carry. Iya, Nek gak DCI gak kreatif gitu. Itu sih. Kalau apa ya? Mungkin bisa dibilang gini sih, Mas. Kalau dulu tuh persaingannya mungkin relasi, terus skill, terus apa ya? Media-media yang kayak studio memang yang bener-bener kayak nerbitin CD, terus album label lah. Sekarang saingannya random loh. Maksudnya tetangga lo bisa bikin video loh. Dan nek tanggamu emang pinter katakanlah di media ya, bisa recording ya bisa visual. Iya.
iso dadi artis to nggomu. Iya. Wis gak perlu bantuan label, gak perlu Bener, nang bener. Jakarta, gak perlu iki, gak perlu iki. Bener sih. Sekarang gitu ya Semudah mainnya. itu sekarang dan tentunya berdampak negatif. Ada negatifnya Ada ya. sisi negatif. Menurut Mas Bayhaki gimana negatifnya? Sisi negatifnya yang pertama ibaratnya itu nggak natural gitu loh. Nggak natural. Kurang, katakanlah si A ini terkenal melalui media. Terus ini bahas musisi ya. Ya, bahas Biar musisi. biar nggak kemana-mana. Ya, musisi aja. Katakanlah si A ini terkenal, si musisi Heeh. melalui media. Oke. Terus dalam sebuah acara atau dia mengikuti sebuah acara, dia itu gak benar-benar teruji, dia nggak benar-benar teruji. Oh, paham maksudnya, paham. Heeh. Jadi dengan kemudahan yang diberikan oleh ya sosial media, perkembangan zaman sekarang, itu malah menghasilkan orang-orang yang benar-benar kurang pure kompeten. Kurang pure konten. Masuk akal sih, logikanya masuk akal. Wong saiki nek bono joget-joget tok Ya, masuk. wis kurang sing bener-bener. Kalau pada waktu itu kan orang yang bisa go nasional atau patokannya kan pada waktu itu musisi kan iso mlebu TV. Ya, Nek wis tutup TV, sukses. sukses dan pasti kompeten deh. Benar, Jos, kompeten. enak. Istilahnya terakreditasi. Wis terseleksi. Ya. Tekok nisar wis disaring, wis wae rintangane dan lain sebagainya. Saiki kan enggak gam. Saiki Iya, benar. di sosial media main. Ketika ada main live, gak titik ya sing ternyata ya mohon maaf, maksudnya Paham. ada gak Tidak. ternyata tidak Beda ya? sekompeten itu. Orang itu salah ekspektasi sehingga Ya, setuju sih. Ya. Soalnya apa ya? Orang-orang juga bisa kalau pinter media recording ya, Mas. Maksudnya pinter recording itu nanti bagaimana caranya biar outputnya bagus kan, Mas. Kalau apa ya? Kalau prinsip recording kan outputnya bagus. outputnya Meskipun dalam prosesnya amburadul kan. melalui proses editing yang banyak atau Ya, gimana. paham. Ya, setuju sih, Mas. Hasilnya kan wah jutaan output yang bagus, cuma yang benar-benar bagus in real. Jadi orang itu susah untuk mendapatkan yang seperti itu. Nah itu sisi negatifnya. Ada quote-nya Mas Bayhaki. Jutaan karya yang bagus, output yang bagus. Balen. Jutaan output yang bagus, tapi yang benar-benar real kompeten itu apa ya? Ya tidak banyak ya. Maksudnya banyak. banyak, cuman ya enggak sebanyak hasil karya yang bagus-bagus tadi berarti maksudnya. Oke, mantap sih. Itu negatifnya menurut Mas Bayhaki, Negatifnya ya. kalau menurut saya. Jadi apa ya lek ngarani? Yo cara masak. Masa. Lek di foto kan enak sih Gam. Oh, Wapi sih. Lek ditoto. paham. Wah, totoane wapi. Contoh iki perumpamaan aja ya. Gado-gado. Gado-gado ya. Ketika di foto, wah ketok enak rek. Ya. Tapi kan orang yang melihat gado-gado itu gurung mesti loh gado-gado in real life itu ternyata enak. Yang penting kan saiki fotonya api ae. Ngono kan? Disukai orang. Nah, Oke. itu mungkin ada sisi negatifnya dari kemudahan yang didapatkan selama ini. Iya sih. Ya, nggak kepikiran sih Mas, tapi ya masuk akal. Maksudnya dari sudut pandang musisi gitu masuk akal ya Mas. Maksudnya yang bener-bener belajar sampai les, sampai dibelan-belani ngisi di kafe-kafe dimanapun weddingan, bisa kalah sama yang baru terus booming. Padahal ya katakanlah Kalau dari segi kualitas tidak kalah. ataupun tidak- sama ya. Ataupun sama mungkin. Tapi kalah gizi dan kalah Iya sih, bener sih. Jadi sekarang PR-nya apa sih Mas? Semuanya harus belajar recording kalau gitu kan sih Mas? mungkin semuanya minimal itu harus bisa. Harus bisa ya minimal ya. Terus dan juga
kan sekarang di filter sih. Di filter gimana Mas? Dulu kan katakanlah semua ini masih bahas musisi ya. Bahas Di filter itu maksudnya ketika orang sing pandai recording dan dia bener-bener ngerti, maksudnya dia punya skill, Ya. punya kemampuan, punya ilmu dan lain sebagainya. Iku bakalan tetap enak dan bakalan banyak job mungkin sekarang. Kalau dulu kan wis mek bondo bangun YouTube ya, ngupload rutin ya. Iya sih. Nah, saiki kan nek gak sing bener-bener enak dan bener-bener different, katakanlah berbeda. Gak bakal sukses deh. Sukses itu dalam artian soalnya kan YouTube pun saiki memonetize, Ya. syarat Algoritmanya juga main. algoritmanya juga main, jam tayang juga main. Respon orang yang melihat juga komentar kan pasti Iya. pengaruh sekarang. Berpengaruh. Jadi secara gak langsung iku yo memfilter orang-orang sing mek Iya sih. yes tahu sendiri kan. Paham. Ya. Jadi secara gak langsung sekarang iku ya wis mulai ketika dia sudah satu orang ini sudah punya nama, pasti dia memang benar-benar terselektif lah. Seleksi Benar-benar, alam, lolos seleksi alam. lolos seleksi alam. Wis keren lah ibaratnya. Oke, masuk akal sih Mas. Nek biyen kan sih awal-awal YouTube, awal-awal Instagram, awal-awal media. Malah mek bondo ini tok ae. Iya sih. Akeh hal-hal sing gak ngono iku. Sebagai orang awam aku melihatnya seperti itu. Maksudnya wah iki lho tepaan ae menang di sini. Perspektif awal, pas awal-awal dulu. Saiki ketika dhek wis duwe jeneng, wong iku emang oh iya jenenge dhek enak. Saiki wis mulai kayak gitu sih. Berarti udah mulai apa ya? Sehat lagi Sehat. ya saingannya. Oke. Fleksibel Mas. Dan akan selalu Berganti-ganti ya. berganti dan berkembang. Kayak CD atau DVD. Dulu kan ya pemasukannya kan dari situ, terus dari apa namanya, off air gitu kan, on air TV barangkali. Sekarang dari ini YouTube buat Bisa lagu. dapat Nah, penghasilan sendiri iya, tanpa label. tanpa Mantap sih. Maksudnya peluangnya itu banyak banget gila. asal kita pandai aja cari Asal kita peluang dan mau konsisten. Mau konsisten itu yang Penyakit. jadi PR. Penyakit.